Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali video membahas soal P3K Guru untuk persiapan tes P3K tahap kedua tahun 2025 ini. Ini sudah video yang ketujuh. Soal pertama, sepulang sekolah Anda mampir ke minimarket dan hendak membuka pintu kaca yang cukup berat. Dari belakang Anda muncul wanita tua. Wanita itu terlihat cukup renta. Maka tindakan Anda adalah A. Langsung mendorong pintu dan masuk ke minimarket. B. Mendorong pintu dan menahannya hingga wanita tua itu bisa masuk. C. Batal mendorong pintu dan mempersilahkan wanita tua itu masuk duluan. D. Meminta pegawai minimarket membukakan pintu untuk wanita tua itu. E. Bertanya kepada wanita tua itu apakah dia sanggup membuka pintu. Kejadian seperti ini, maka yang akan kita lakukan adalah kita dorong pintunya lalu kita tahan sesaat hingga wanita tua itu bisa masuk. Soal kedua, pagi ini sebelum berangkat sekolah, Anda konflik dengan pasangan Anda. Hal ini berdampak pada suasana hati yang kurang baik. Anda sebenarnya sedang tidak ingin bertemu dengan banyak orang, namun siswa Anda menunggu di kelas. Maka apa yang Anda lakukan? A. Mengosongkan jam pelajaran daripada nantinya marah-marah di kelas. B. Tetap menyapa siswa dan menanyakan kabar mereka. C. Melupakan konflik dengan pasangan untuk sementara dan membuka aktivitas pembelajaran seperti biasa. D. Menyadari bahwa Anda harus bisa mengendalikan emosi dengan baik. E. Berusaha untuk tetap tersenyum meskipun sulit. Sebagai seorang guru, yaitu kita harus profesional, apapun keadaannya di rumah, jangan dibawa ke sekolah. Kita lupakan konfliknya sebab siswa-siswi kita sudah menunggu untuk aktivitas pembelajaran. Soal ketiga, pagi ini Anda datang ke sekolah setengah jam lebih lambat karena harus mengantar anak Anda yang sakit ke dokter. Anda sebenarnya sudah berusaha ke dokter lebih pagi, akan tetapi tetap terlambat. Di satu sisi ada kesepakatan berlaku di kelas Anda bahwa toleransi keterlambatan itu hanya 15 menit saja. Sebagai guru, bagaimana Anda menghadapi situasi ini? A. Merasa bersalah karena telah melanggar kesepakatan kelas. B. Langsung masuk tanpa rasa bersalah dan memulai pembelajaran karena Anda adalah guru. C. Berupaya menyampaikan alasan Anda terlambat. D. Meminta maaf kepada siswa Anda dan menjelaskan alasan mengapa Anda terlambat. E. Meminta maaf dan membuat kesepakatan konsekuensi dengan siswa. Nah, ketika kita membuat kesepakatan kelas, itu tidak hanya berlaku untuk siswa, tetapi juga untuk kita. Bagaimana menanggapi kejadian seperti ini? Yaitu kita minta maaf dan membuat konsekuensi dengan siswa. Soal keempat, Anda adalah seorang guru yang mendapat tugas kepanitiaan, yang mana tugas tersebut baru bagi Anda. Belum ada petunjuk yang tepat untuk mengerjakan tugas tersebut, maka sikap Anda adalah A. Bertanya kepada rekan guru lainnya yang lebih senior. B. Bertanya kepada ahlinya yang pernah mengerjakan tugas kepanitiaan tersebut. C. Meminta kepala sekolah menjelaskan secara detail tentang tugas yang diberikan. D. Meminta waktu lebih agar bisa mencari tahu banyak referensi mengenai tugas tersebut. E. Melakukan tugas tersebut apa adanya sebatas apa yang Anda tahu. Jadi mungkin ini adalah kasusnya sebagai guru baru belum pernah melakukan kegiatan yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Jadi yang paling tepat itu kita bertanya kepada ahlinya. Kalau bertanya kepada yang senior, bisa jadi yang senior ini juga belum pernah melakukan hal tersebut. Jadi kita bertanya kepada ahlinya yang pernah mengerjakan tugas kepanitiaan tersebut. Ini yang paling tepat. Soal kelima, sekolah Anda akan melakukan studi tour dalam rangka kelulusan siswa kelas 9. Namun ada salah seorang siswa Anda yang merupakan anak kurang mampu tidak bisa membayar ongkos studi tour tersebut. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? A. Membiarkan siswa tersebut tidak ikut kegiatan studi tour. B. Meminta seluruh siswa lain membantu temannya itu. C. Bermusyawarah dengan rekan guru lain untuk membantu siswa tersebut. D. Membatalkan kegiatan studi tour karena dananya tidak cukup. E. Mencari donatur yang akan membantu siswa tersebut. Nah, kalau seandainya kita meminta seluruh siswa lain untuk membantu temannya, tentu ini juga akan memberatkan siswa lain. Maka yang paling tepatnya kita sesama guru yang bermusyawarah untuk mencarikan solusi bagaimana supaya siswa yang ini tetap mampu, tetap bisa membayar ongkos untuk kegiatan studi tour. Soal ke-6. Anda adalah seorang bendahara bos. Suatu hari, kepala sekolah meminta Anda membuat kwitansi kosong. Ternyata, kwitansi ini disalahgunakannya untuk membeli barang yang sebenarnya tidak sesuai dengan anggaran yang ada. Tindakan Anda adalah A. Merasa menyesal dan menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa tindakannya itu salah.
B. Membiarkan saja karena itu adalah urusannya dan dia pasti akan bertanggung jawab. C. Membuat tulisan di media sosial mengenai penyelewengan yang dilakukan kepala sekolah tersebut. D. Menutupi kecurangan kepala sekolah tersebut sebisanya. E. Membicarakannya dengan rekan guru lain untuk mencari solusi di tengah situasi yang tidak benar itu. Kalau kita lihat yang E, berdiskusi dengan membicarakannya dengan rekan guru lain. Nah, ini tidak tepat. Alangkah baiknya kita langsung saja kepada pelakunya, yaitu kepala sekolah, dan menyampaikan kepadanya bahwa tindakan tersebut salah. Soal ke-6. Anda adalah seorang bendahara bos, suatu hari kepala sekolah. Nah, ini soal ke-6 tadi, jawabannya itu adalah A. Soal ke-7. Anda termasuk tim bos sekolah, ditugaskan kepala sekolah untuk mengecek laporan keuangan yang telah disusun oleh bendahara. Namun Anda menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan yang Anda periksa, maka tindakan Anda adalah A. Langsung melaporkan kejanggalan kepada kepala sekolah, B. Baru akan melaporkannya jika sudah menemukan banyak kejanggalan, C. Memberi peringatan kepada bendahara, D. Mengancam bendahara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, E. Menyebarkan kejanggalan tersebut kepada rekan guru lain. Kalau seperti ini, kita tentu akan laporkannya kepada yang bertanggung jawab, yaitu kepala sekolah, biar nanti kepala sekolah yang membicarakan kejanggalan tersebut kepada bendahara. Soal ke-8. Saat rapat bersama Dewan Guru, salah seorang rekan kerja Anda meremehkan pendapat Anda. Dia juga berlaku tidak sopan kepada peserta rapat yang lainnya, bahkan juga mencela pribadi peserta rapat. Tindakan Anda adalah A. Tetap sabar karena setiap orang memiliki kepribadian yang unik. B. Membiarkan karena semua orang juga tahu kepribadiannya. C. Menegurnya secara langsung dan memberitahu bahwa tindakannya itu tidak benar agar tidak diulangi lagi ke depannya. D. Membiarkan kepala sekolah yang menindaknya karena itu tanggung jawab kepala sekolah sebagai pimpinan. E. Memintanya merubah sikap dan meminta maaf juga secara langsung kepada seluruh anggota rapat. Yang paling tepat itu adalah yang E. Soal ke-9. Anda memiliki rekan kerja yang toksik. Dia sering membicarakan hal buruk tentang Anda di belakang. Pada suatu hari, Anda mendengar secara langsung dia sedang menjelek-jelekan Anda. Maka yang Anda lakukan adalah A. Melaporkan perbuatannya kepada kepala sekolah agar ditindaklanjuti. B. Menegur secara personal dan mengajaknya bicara dari hati ke hati. C. Menegur dengan kasar karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilakunya. D. Mendiamkan saja, pura-pura tidak mendengar, namun tidak akan bertegur sapa lagi dengannya. E. Membalasnya dengan cara membicarakan keburukannya juga dengan rekan guru yang lain. Kalau kita lihat yang E ini tidak tepat. Membalas keburukan dengan keburukan atau kejahatan dengan kejahatan itu tidak tepat. Mendiamkan ini juga tidak menyelesaikan masalah, justru akan membuat masalah itu semakin berlarut-larut. Yang tepat itu adalah kita tegur dia secara personal. Mungkin ada hal-hal yang membuatnya merasa benci, sehingga kita selalu dijelek-jelekan. Nah, itulah yang perlu dicarikan solusinya. Bicarakan secara baik dari hati ke hati. Soal terakhir, sekolah Anda menerima laporan, salah satu guru Anda terlibat dalam tindakan tidak etis yang mencemarkan nama baik sekolah. Kepala sekolah meminta Anda untuk menangani situasi ini. Yang akan Anda lakukan adalah A. Mencari tahu penyebab mengapa hal itu bisa terjadi agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. B. Fokus pada pemulihan trauma dari pihak yang dirugikan. C. Menutupi kejadian tersebut dan berharap akan hilang dengan sendirinya. D. Fokus pada nama baik sekolah dalam investigasi dan tindak lanjut hasil investigasi. E. Melakukan investigasi dan melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil investigasi. Kalau kita sudah disuruh oleh kepala sekolah untuk menangani hal tersebut, maka yang kita lakukan yaitu adalah investigasi terlebih dahulu. Lalu, lakukan tindak lanjut berdasarkan hasil investigasi tersebut. Demikianlah Bapak Ibu 10 soal pembahasan P3K, soal P3K untuk persiapan menghadapi tes tahap kedua di tahun ini. Semoga Bapak Ibu lulus P3K tahun ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.